bahwa produk hukum yang diundangkan tanpa melalui prosedur seperti pengharmonisasian itu produknya dianggap tidak pernah ada. Semua pengharmonisasian itu saat ini dikoordinasikan atau berada di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau di wilayah Lampung, berada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Jadi baik itu inisiatif dari DPRD, baik itu dari pemerintah daerah, itu ada pengharmonisasiannya di kantor wilayah. Bagaimana penyelarasan substansi daripada produk hukum daerah itu, ya, itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, dan juga benar-benar substansi yang dibuat itu benar-benar memang daerah yang mengusulkan itu punya kewenangan untuk itu. Bahwa 3 unsur ini, yang pertama adalah harus ada memenuhi aspek prosedur, kemudian substansi, dan juga memenuhi teknik penulisan. 3 poin ini yang menjadi inti kalau berbicara masalah pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Halo Sobat Yoman, selamat datang di Yoman Podcast. Hari ini kita akan bersama-sama dengan narasumber kita. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dina Sirait, akan menjadi host pada sesi ini, di mana narasumber kita bersama kita telah hadir yang sangat mumpuni, Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bapak Dr. Alpius Sarumaha SHMH. Selamat datang Bapak. Selamat datang juga Mbak Dina. Gimana nih kabarnya Pak? Luar biasa, luar biasa. Boleh nggak Pak cerita sedikit terkait dengan tusi Bapak sebagai Kepala Divisi, apa aja gitu Pak? Ya, makasih Mbak Dina, dan sebelumnya saya menyapa sahabat Yoman dimanapun berada di seluruh Republik Indonesia, terutama sahabat Pak Yoman yang di wilayah Lampung ini. Nah, terkait tusi dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, memang salah satunya adalah yang ini tadi melakukan pengharmonisasian produk hukum daerah. Di sisi lain juga terkait dengan badan hukum, itu di administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, demikian juga yang berkaitan dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan seterusnya ada lagi di bidang yang ada kaitan dengan HAM, nah seperti itu. Jadi 6 unit utama yang kita laksanakan di kantor wilayah ada di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dan salah satu pada sore hari ini yang akan kita sampaikan kepada sahabat Yoman dimanapun berada di seluruh Republik Indonesia, itu terkait produk hukum daerah dan embel-embel yang terkait dengan itu. Baik. Demikian Mbak Dina. Ya, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan pengharmonisasian produk hukum daerah seperti itu ya Pak. Oke Pak, mungkin kita agak mundur sedikit terkait dengan pengharmonisasian produk hukum daerah. Seperti yang kita ketahui, dasar hukumnya tadinya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun seiring dengan perkembangan seperti itu, undang-undang tersebut sudah mengalami setidaknya 2 kali perubahan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, kemudian yang terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, boleh nggak Pak sedikit menceritakan apa saja esensi yang berubah Pak terkait dengan perubahan undang-undang tersebut? Ya, Mbak Dina, makasih atas pertanyaan yang diberikan. Satu hal yang pasti bahwa memang ada terjadi perubahan, dan yang terakhir kita lihat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 itu memang ada penekanan di sana bahwa yang dulunya pengharmonisasian itu, ya, yang dulunya melakukan pengharmonisasian itu dulu koordinasinya dibagi-bagi di Undang Nomor 12 2011, kemudian 15 2019. Tadi pada sekarang ini semua dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, seperti itu hal yang paling penting kita lihat. Jadi baik itu usulannya dari pemerintah daerah ataupun usulannya itu dari inisiatif dari DPRD, maka itu semua akan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam hal ini kalau di wilayah itu ada di Kementerian Hukum dan HAM, wilayah saat ini kita ada di Lampung. Kemudian ada satu hal lagi bahwa memang di Undang-Undang Nomor 13 itu di sana disebutkan kita bisa menggunakan metode omnibus law, ya, dan juga pelibatan daripada analis hukum, ya, juga bisa dilibatkan di dalam melakukan pengharmonisasian produk hukum daerah. Nah, seperti itu Mbak Den. Nah, namun perlu saya sampaikan pada kesempatan ini ada satu hal yang memang harus seragam pemahaman kita terhadap produk hukum daerah, terhadap apa yang disebut dengan peraturan undangan. Itu tidak boleh lepas. Artinya, kita lihat bahwa undang-undangnya ini terjadi perubahan sampai 2 kali, tapi ada satu hal yang pasti bahwa pemahaman kita akan peraturan perundangan itu harus satu. Ya, harus satu. Kita lihat bahwa kalau peraturan perundang-undangan itu emang sifatnya tertulis. Ya, artinya tidak merupakan peraturan perundangan kalau tidak tertulis. Dan kemudian dia itu memang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kemudian mengikat dan kemudian mengikuti prosedur. Ya, jadi itu harus sepakat kita. Ya, harus sepakat kita. Itu makanya kalau yang masuk kategori peraturan perundangan itu berarti yang tertulis. Dan ini sebenarnya lebih menguatkan kepada kita bahwa memang kita di Indonesia ini menganut Romano Gremani System Law, ya. Artinya semuanya memang tertulis. Jadi tidak omong-omong gitu loh. Nah, akhirnya juga saya juga harus mempertegas ini bahwa sebelum sampai kepada pembahasan kita terkait pengharmonisasian dan sebagainya, kita juga harus sepakat ini. Ini seperti apa nih? Setelah kita melihat definisi atau arti daripada peraturan undangan ini juga harus sepemahaman terhadap produk hukum daerah itu seperti apa. Apakah ini termasuk dalam peraturan perundangan? Yang pasti bahwa produk hukum daerah itu sebagai yang mana yang ada di dalam Permenkumham kita sudah jelas dipertegas. Mulai dari peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai dengan peraturan kepala desa itu masuk dalam lingkup produk hukum daerah. Nah, seperti itu. Ini kita sepaham dulu dengan keadaan ini Mbak Din. Nah, seperti itu Mbak Din. Luar biasa Bapak. Kemudian tadi artinya mempertegas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 itu mempertegas bahwa pengharmonisasian produk hukum daerah itu hanya dilakukan oleh kantor wilayah. Apakah boleh Pak misalnya dilakukan oleh instansi lain misalnya seperti itu? Ya, jadi makasih Mbak Din. Ini memang jelas ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini begitu banyak diajukan kepada kita. Tapi pada saat ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa saatnya kita harus sebarluaskan ini. Walaupun sejujurnya kalau kita lihat tanpa pun kita sebarluaskan ini, karena begitu itu diundangkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 2011 ada asas fiksi hukum, ya. Artinya begitu diundangkan maka ini semua berlaku. Yang pasti bahwa semua pengharmonisasian itu saat ini dikoordinasikan atau berada di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau di wilayah Lampung berada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Jadi baik itu inisiatif dari DPRD, baik itu dari pemerintah daerah, itu ada pengharmonisasiannya di kantor wilayah yang nanti disiapkan oleh teman-teman perancang. Nah, seperti itu Mbak Din. Baik Pak. Kemudian tadi mungkin kita belum menjelaskan ya Pak. Apa sih Pak sebenarnya pengharmonisasian itu sendiri? Ya, makasih Mbak Din. Sebenarnya kalau bicara masalah apa sih sebenarnya definisi dari harmonisasi itu ya. Nah, saya di dalam keseharian saya sering mengibaratkan itu seperti waktu munculnya lato-lato itu ya. Saya sering mengibaratkan seperti lato-lato begitu. Lato-lato itu kan kalau dibunyikan dia sama-sama panjang dibunyikan membuat bunyi yang enak didengar ya. Tapi kalau ada satu tinggi, ada satu rendah, itu pasti tak akan ketemu bunyinya. Saya juga sering mendekatkan dengan dia. Tapi ada satu hal pasti, bahwa sesungguhnya kalau bicara definisi harmonisasi ini, intinya sebenarnya adalah bagaimana penyelarasan substansi. Bagaimana penyelarasan substansi daripada produk hukum daerah itu
Ya, itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, dan juga benar-benar substansi yang dibuat itu benar-benar memang daerah yang mengusulkan itu punya kewenangan untuk itu. Ya, jadi substansi itu yang kita lihat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian tidak bertentangan peraturan yang tinggi, kemudian juga memang punya kewenangan untuk membuat itu, dan memang benar-benar bahwa memang di dalam kewenangannya membuat itu. Jadi tidak bisa suka hati untuk membuat karena sudah punya dasar. Sehingga substansi inilah yang sebenarnya menjadi inti. Kita mau menjelaskan substansi ini dan juga teknik penulisannya. Kita harus selaraskan ini. Itulah yang disebut dengan harmonisasi. Dan sehingga nanti produk-produk yang dihasilkan ini menjadi satu kesatuan dengan hukum nasional kita. Ya, jadi tidak bisa dengan serta-merta kita buat saja. Kemudian tidak harus melalui prosedur. Ya, jadi harus ada prosedur yang harus dilalui supaya pengharmonisasian ini jelas-jelas produk yang dihasilkan itu bisa implementatif. Jadi ada 3 unsur, Mbak Din. Ya. Supaya teman-teman Nyoman juga bisa melihat ini, bahwa 3 unsur ini yang pertama adalah harus ada memenuhi aspek prosedur, kemudian substansi, dan juga memenuhi teknik penulisan. 3 poin ini yang menjadi inti kalau berbicara masalah pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Jadi itu Mbak Din kalau mengenai definisi daripada pengharmonisasian produk hukum daerah, dan ini juga tegas kita lihat di dalam hukum positif kita memberikan definisi terkait pengharmonisasian tersebut. Jadi tadi ada 3 aspek ya, Sobat Yoman. Yang pertama itu ada prosedur, kemudian substansi, dan kemudian juga teknik pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, seperti itu ya Pak. Nah kemudian mungkin kita berbicara terkait dengan posisi pengharmonisasian itu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Pak. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri ada tahapan-tahapannya, dimulai dari perencanaan, kemudian penyusunan, sampai ke pembahasan, sampai nanti dia di pengundangan. Nah si pengharmonisasian ini sendiri Pak adanya di tahapan apa Pak? Ya, jadi makasih Mbak Din. Dan jika kalau kita lihat memang tahapannya itu mulai dari tahap perencanaan sampai nanti pengundangan, ya kalau kita melihat bahwa sebenarnya pengharmonisasian ini adanya di penyusunan itu, ya di situ posisinya. Ya. Jadi sebuah tahapan. Jadi pengharmonisasian ini sebuah tahapan yang tidak boleh dilewati. Ya, yang tidak boleh. Kenapa? Kalau tidak dilewati tahapan ini berarti kan cacat prosedur dia. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengharmonisasian. Yang pertama itu aspek prosedurnya. Yang kedua substansi, dan yang ketiga adalah teknik penulisannya. Teknik pembentukannya seperti apa? Seperti itu Mbak Din. Kemudian Pak, mungkin ini tadi mempertegas sekali lagi, produk hukum apa saja Pak yang perlu diajukan pengharmonisasiannya ke kantor wilayah? Jadi, makasih ya Mbak Din ya. Kalau ditanya saya produk hukum apa saja, saya perlu sampaikan bahwa kita harus memahami dulu produk hukum daerah itu apa. Ya, tadi saya sudah jelaskan, itu mulai dari produk hukumnya mulai dari peraturan daerah sampai dengan peraturan kepala desa. Itu termasuk produk hukum daerah. Dan sesungguhnya saya harus sampaikan bahwa semua produk hukum daerah ini harus diharmonisasikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sana disebutkan bahwa perancang itu selain melakukan pengharmonisasian produk-produk hukum daerah, peraturan perundangan, juga melakukan pengharmonisasian terhadap instrumen hukum lainnya. Ya. Jadi di sana di peraturan pemerintah 59 itu sudah dipertegas bahwa sesungguhnya tidak hanya dari peraturan perundangan, juga instrumen hukum lainnya. Bahkan sebenarnya instrumen hukum lain yang dimasukkan di sana berarti termasuk di dalam sebenarnya baik itu surat edaran atau apapun dia yang tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan, itu harus dilakukan pengharmonisasian. Sebenarnya tujuannya kan hanya satu, supaya produk yang dibuat itu implementatif, tidak bertentangan dengan yang di atasnya.
Nah, untuk apa ini dibuat peraturan-peraturan di bawahnya ini bertentangan dengan peraturan di atasnya? Itu kan sudah menyalahi. Kita kan menganut tata urutan perundang-undangan ya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Jadi seperti itu, Mbak Din. Jadi pemahaman kita terhadap produk hukum itu harus jelas ya. Harus jelas. Jadi tidak hanya peraturan perundangan itu sebenarnya yang dilakukan pengharmonisasian, tapi juga terhadap instrumen-instrumen hukum lainnya harus dilakukan pengharmonisasian. Seperti itu, Mbak Din. Baik, Pak. Artinya cukup banyak juga ya, Pak, yang nanti menjadi PR dari perancang juga ini, Pak. Betul. Oke, mungkin ini, Pak, terkait dengan persyaratan yang harus dilampirkan oleh si pemohon. Dalam hal ini mungkin SKPD melalui bagian hukum atau biro hukum atau mungkin sekretariat dewan ya Pak, kalau dia dari inisiatif DPRD. Apa-apa saja Pak yang perlu dilengkapi? Baik, makasih Mbak Din ya. Ini tentu kan kita sudah pahami, tidak usah mungkin kita jelaskan lebih jelas ya. Kalau di kabupaten kota, tentu setiap produk hukum daerah yang akan dihasilkan atau produk hukum daerah yang akan dibahas tentu itu sudah melalui saringan ya. Karena biasanya OPD kepala-kepala badan ataupun kepala desa mengajukan itu biasanya bulan Oktober ataupun bulan Selasa mengajukan ranperda ataupun peraturan bupati ataupun yang akan dibahas pada tahun berikutnya. Itu diajukan ke bagian hukum ya, baru dari bagian hukum nanti akan disaring itu. Urgensinya kenapa itu dibuat. Nah, setelah itu nanti baru dimasukkan di Propemperda ya. Kalau dia Perda masukkan ke Properda dan seterusnya nanti demikian juga kalau di provinsi seperti itu. Tapi ada satu hal tentu ini tidak perlu saya bahas lebih dalam. Sekarang bagaimana kalau produk hukum daerah katakan ranperda atau rancangan kepala daerah itu mau diajukan permohonan pengharmonisasian seperti apa? Tadi saya sudah tegaskan bahwa memang pada saat sekarang ini dengan ada Undang-Undang Nomor 13 2022 semakin mempertegas bahwa pengharmonisasian produk hukum daerah itu dikoordinir atau dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini kalau di Lampung itu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Pertama, kalau itu yang mengusulnya itu dari pemerintah daerah ataupun kepala daerah, maka tentu syaratnya harus dipenuhi, harus diajukan permohonan tertulis. Tapi saya perlu informasikan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 juga sudah membuka peluang pada saat sekarang ini bahwa tidak lagi dengan bisa juga melalui elektronik, tidak dengan fisik. Dan apalagi sekarang kita di Kementerian Hukum dan Wilayah Lampung itu sudah kita terapkan apa yang disebut dengan e-harmoni. Jadi tidak lagi merupakan sebuah keharusan untuk ke kantor wilayah untuk menyampaikan secara fisik ya. Melalui e-harmoni itu yang merupakan produk kita di Kementerian Hukum dan Wilayah Lampung itu bisa dimanfaatkan, difasilitasi, bisa dimanfaatkan fasilitas tersebut oleh teman-teman yang ada di daerah pemerkasa, baik itu di kabupaten kota ataupun di provinsi, baik juga teman-teman yang ada di DPRD. Jadi syarat pertama surat permohonan bisa secara tertulis dan kemudian bisa dilakukan secara elektronik yang kita di sini sudah launching pada tanggal 2 Mei kemarin ya. Tepat sudah bisa dilakukan. Nah, syarat kedua tentu permohonan pengharmonisasi dilakukan itu harus mengikut sertakan apa? Draft rancangan perda atau kepala daerah atau produk hukum daerah yang sudah disepakati di tim. Karena sebelum melakukan pengharmonisasian itu, sebelum melakukan penyusunan produk hukum daerah itu yang ada di kabupaten kota, mereka kan bentuk tim. SK tim itu. Nah, tim inilah yang membahas, tim inilah yang membulatkan, ya, yang membulatkan apa sebenarnya yang disepakati. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa di SK tim ini saya harus ingatkan teman-teman yang ada di daerah dan juga teman-teman yang ada di Kabupaten Purwakarta, saya harus tetap ingatkan bahwa tidak boleh lupa bahwa setiap tahapan pembentukan produk hukum itu harus melibatkan para perancang. Itu saya ingatkan. Kenapa harus melibatkan perancang? Sebenarnya latar belakangnya tidak lain bagaimana supaya pembentukan itu, perencanaan itu matang. Kenapa? Karena teman-teman perancang ini diberikan tugas untuk menyusun, menyiapkan. Jadi cepat jadinya, ya. Jadi kepada teman-teman mereka, saya mau ingatkan ini. Pada saat menyusun tim di dalam penyusunan
Di dalam perencanaan produk hukum yang mau dibahas atau yang mau diharmonisasikan ke depan, jangan lupa libatkan. Nah, syarat kedua ini itu membuat SK tim, kemudian draft yang sudah disepakati di tim, dan itu harus diparaf. Lembar per lembarnya itu harus diparaf oleh pemrakarsa. Setiap lembarnya harus Setiap lembarnya. Tapi jangan ingat, sahabat Yoman, bahwa perlu diingat, tentu lahirnya draft yang sudah diparaf itu oleh SK tim, tentu diawali dengan naskah penjelasan. Karena itulah yang menjadi sebenarnya dasar kenapa draft ini ada. Kenapa draft ini disepakati. Kenapa ini urgensi daripada rancangan ini dimunculkan apa? Itu akan terlihat. Di sini saya sampaikan bahwa penjelasan yang saya maksudkan itu tidak mesti harus wujudnya naskah akademik, ya. Karena keharusan naskah akademik hanya pada peraturan perundang-undangan yang levelingnya undang-undang. Jadi tidak perlu harus ini ya, tapi kalau ada jauh lebih bagus juga. Karena memang kita juga harus lihat bahwa di dalam melakukan penyusunan naskah akademik itu memang benar-benar harus menjadi sebuah gambaran penegasan, harus bisa meyakinkan para stakeholder bahwa apa yang dilahirkan itu benar-benar memang sangat dibutuhkan dan ke depan ini akan jadi bisa terimplementasi dengan baik. Itu tujuannya kenapa itu sebenarnya harus ada. 4 syarat ini harus terpenuhi tentunya pada saat diajukan. Jadi surat permohonan, ya, kemudian ada SK tim, kemudian ada naskah penjelasan atau naskah akademik, ada draft yang sudah diparaf atau disepakati. Dan yang terakhir tentu jangan lupa kita juga perlu tahu ini masuk di Propemperda atau tidak. Karena kalau tidak masuk di Propemperda, ya pertanyaan berikutnya, ada nggak izinnya, izin prakarsanya? Kalau tidak ada ini semua, ya mohon maaf, nggak bisa diproses. Oke. Ya, nggak bisa diproses, Mbak Din. Oke Pak, luar biasa penjelasannya, sangat komprehensif ya Pak. Tadi mungkin mempertegas kembali bahwa pengharmonisasian itu sendiri pengajuannya dapat dilakukan secara mengantarkan secara fisik, namun juga saat ini Kanwil Lampung sendiri punya aplikasi namanya eHarmony ya Pak. Ya. Mungkin nanti akan ada di bawah linknya. Kemudian juga nanti setiap kabupaten kota akan punya akun tersendiri. Betul. Akun tersendiri untuk bisa mengajukan. Kemudian setelah punya akun, nah nanti persyaratannya itu dapat dilihat di sana. Tinggal kita upload ke dalamnya apa-apa saja persyaratannya. Nah kalau sudah lengkap baru kita bisa submit. Seperti itu. Iya, jadi Mbak Din sedikit saya potong. Memang ada unggulnya eHarmony kita ini dibandingkan dengan mungkin ada yang lain-lainnya. Ini di eHarmony ini di sana akan jelas bahwa tidak ada dusta di antara kita. Oke. Kenapa saya katakan tidak ada dusta di antara kita? Karena ada kalanya pengalaman yang ada di Mbak Din ya. Oleh Pemrakarsa mengajukan nih permohonan. Ya, mengajukan permohonan di Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi apa yang terjadi? Dilakukan permohonan pengharmonisasian, tetapi persyaratannya itu tidak lengkap. Kita pernah kejadian ini, ya. Jadi untuk menyelamatkan wajahnya kepada pimpinan, dia sampaikan permohonan sudah pernah masuk, Pak, ini buktinya. Tapi persyaratannya kan tidak lengkap. Maka dengan aplikasi Harmony ini, kita hari itu dia mohon. Nah, kemudian semua persyaratan masuk. Selama itu tidak masuk persyaratan itu, maka selama itu tidak bisa kita klik bahwa persyaratan sudah dipenuhi. Kalau sudah terpenuhi, itu langsung otomatis akan dilakukan apa? Pengharmonisasian. Kemudian seperti apa hasilnya? Nah, hasil nanti selesai harmonisasinya, itu langsung bisa terkonek ke Kanwil, terkoneksi dengan apa? Dengan stakeholder, terkoneksi dengan Pak Dirjen PP, dan bisa terkoneksi dengan Pak Menteri. Jadi misalnya pimpinan kita mau tahu berapa sih produk hukum daerah yang ada di Lampung, tinggal mengklik saja. Oh ini. Oh ini. Pak Dirjen PP juga bisa memantau dari sana. Berapa sih? Apa kendala-kendala? Nah,
Jadi dengan e-harmonisasi ini sebenarnya e-harmon ini kan membantu sekali. Dan kemudian ke depan stakeholder misalnya bupati pingin melihat produk hukum daerah, pingin melihat itu bisa tinggal diakses saja. Nah seperti itulah tangkapan kita terhadap apa yang memang disampaikan di Undang-Undang Nomor 13 itu dapat melalui elektronik dan kita sambut dengan baik dan itu yang kita hasilkan sekarang ini Mbak Din. Oke. Nah, jadi semakin mudah ini sekarang ini ya. Jadi harmonisasi itu tidak lama, cepat. Yang bikin lama itu apa? Kalau memang tidak pernah dimajukan atau yang tadi diajukan permohonannya syarat-syaratnya tidak dilengkapi. Nah, itu yang bikin lama. Atau harmonisasi. Diundang harmonisasi, pemberkasannya hari ini datang yang ini, besok yang datang yang lain. Akhirnya apa? Menjadi lama dan bahkan kecenderungannya bisa berulang tahun. Nah, kemudian Pak, ini terkait dengan tahapan pengharmonisasian dan juga nanti siapa-siapa yang diundang di dalam rapat. Ya. Apakah khusus internal kantor wilayah saja ataukah ada instansi lain yang terlibat seperti itu? Baik Mbak Dina ya. Jadi sahabat Yoman dimanapun berada di seluruh wilayah Republik Indonesia, saya berharap tetap semangat teman-teman Yoman mendengar penjelasan ini. Siapa saja sih sebenarnya yang terlibat dalam rapat? Yang pasti yang terlibat dalam rapat tentu akan kita undang pertama pemprakarsa. Kemudian stakeholder, semua stakeholder yang terkait dan sekaligus juga kita akan libatkan ya, kita akan yang sudah pasti teman-teman perancang. Kita akan libatkan juga teman-teman analis hukum dan semua stakeholder lainnya. Ya, kenapa kita mau libatkan banyak? Sebenarnya kegunaannya adalah supaya substansi itu benar-benar terimplementasi dengan baik. Tentu kita akan menanyakan. Tentu banyak kepala, banyak yang bertanya, banyak stakeholder yang ada akan memberikan jawaban-jawaban kepastian kenapa hal ini sampai dimunculkan. Ya. Karena di dalam rapat itu tentu akan berkembang. Kita akan tuntutannya. Ya, kita akan melihat apa sih urgensinya kenapa itu dibuat. Kalau ternyata itu misalnya tidak masuk akal dan bahkan keluar dari peraturan yang di atasnya, ini kan bisa kita coba kenapa ini dibuat. Dan bisa kita undang para tenaga ahli, para ahli untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita bahwa urgensi ini seperti ini. Nah, disitulah sebenarnya mekanisme di rapat-rapat pengharmonisasian itu bisa terjadi dinamika. Ya, bisa terjadi yang disepakati pada saat memang dilakukan permohonan itu bisa dirubah habis. Apalagi kalau kita lihat di dalam permohonan pengharmonisasian itu draftnya itu semua diambil dari peraturan-peraturan yang sudah ada, itu sudah pasti kita tolak. Tidak boleh. Untuk apa? Ada juga kita temukan begini Mbak Din. Rancangan peraturan daerah yang dibuat, tetapi pasal-pasalnya itu diambil semua dari pasal peraturan menteri, diambil dari undang-undang dan sebagainya. Sekali lagi saya mau ingatkan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sudah ada tuh ngapain? Tuh menghambur-hamburkan uang negara gitu loh. Nah, kalaupun terpaksa harus diambil salah satu pasal dari peraturan-peraturan yang ada yang tinggi, itu hanya sebagai bridging saja. Istilah kerennya bridging. Unloop ya Pak? Istilahnya menjembatani. Itu pun hanya satu itu. Ya. Nah, jadi itu tujuannya memang kita harus libatkan stakeholder yang begitu banyak. Dan itu juga tadi saya sarankan dari pertama bahwa di awal-awal itu harus dilibatkan teman-teman perancang supaya pada tahap berikutnya itu lancar gitu. Karena memang tugas-tugas perancang ini kan memang yang memang spesial perancang itu ditaruh, makanya perancang itu gradingnya itu tinggi. Benar nih, saya serius ini. Itu Pak Menteri kita pada saat itu melihat itu ya. Melihat Pak Menteri kita pada saat itu melihat bahwa gradingnya tinggi dibandingkan yang lain. Itulah yang saat itu langsung diimplementasikan oleh Prof. Widodo ya. Perancang-perancang itu gradingnya berbeda sendiri kan Mbak Dina kan? Ya, Pak. Beda dengan yang lain itu. Itu makanya spesial itu. Jadi jangan sia-siakan perancang ini kalau melakukan pengharmonisasian, harus dilibatkan di sana. Tadi Bapak berkali-kali membicarakan terkait keterlibatan perancang di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini di Pemda maupun di DPRD seperti itu
cukup banyak kita temuin perancang Pak, yang juga entah mungkin dari pengangkatan secara reguler atau juga yang melalui impassing atau penyetaraan sesuai dengan peraturan Menpan yang baru misalnya. Nah, apakah Pak keterlibatan perancang yang ada di Pemda itu dimaknai sebagai proses juga pengharmonisasian itu atau seperti apa Pak? Oke, Mbak Din, singkat saja ya, teman-teman perancang yang ada di kabupaten kota, baik itu reguler maupun yang ada di secara impassing kemarin, satu hal yang pasti mau saya sampaikan bahwa proses harmonisasi itu hanya boleh ada. Jadi yang memimpin pengharmonisasian produk kementerian itu ada di kantor wilayah. Itu sudah tegas-tegas ya. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 sudah tegas. Nah, keberadaan teman-teman perancang yang ada di daerah seperti apa, di kabupaten kota seperti apa. Tetap silakan saja, ya, tetap silakan saja. Nanti teman-teman peperkasa libatkanlah perancang-perancang di daerah dan libatkan juga teman-teman yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya hanya satu, karena memang tusinya mereka itu harus dikembalikan, mempersiapkan perencanaan, penyusunan dan sebagainya supaya cepat. Jadi perancangan, keterlibatan perancang di yang ada di kabupaten kota itu tidak berarti bahwa sudah melakukan pengharmonisasian. Yang pasti proses pengharmonisasian itu harus ada di Kementerian Hukum dan HAM, tidak di tempat lain, di sini. Begitupun misalnya perancang dari kantor wilayah mengikuti rapat, misalnya diundang rapat oleh bagian hukum atau biro hukum misalnya, itu tidak dimaknai pengharmonisasian seperti itu. Nah, tidak dimaknai pengharmonisasian, makanya kan itu nanti jelas kan, di undangan itu kan jelas. Nah, yang melakukan undangan untuk pengharmonisasian kan harus Kementerian Hukum dan HAM. Tapi ada kalanya teman-teman pemerkasa kan melakukan undangan. Silakan saja, tetapi di sana di pokok surat itu harus disebutkan yang memimpin pengharmonisasian itu Kementerian Hukum dan HAM. Sekali lagi, yang memimpin Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah tegas, undang-undang sudah menyatakan seperti itu. Tidak yang lain. Karena kita sudah berbagi tugas semua ini, Mbak Din. Baik, kemudian Pak terkait durasi pengharmonisasian itu berapa lama Pak? Nah, memang ini ya, kalau kita lihat di keputusan Pak Menteri kita, ya memang dibuat durasinya berapa lama. Tapi sekali lagi, bukan lamanya sebenarnya yang mau dilihat ya. Tapi ada satu hal, bisa saja itu 1 hari selesai. Bisa saja selesai. Kalau substansinya dari sisi substansi dan teknik sudah memenuhi syarat. Satu hal di substansi. Makanya kalau mau cepat, memang salah satunya itu melibatkan perancang mulai dari perencanaan sampai dengan tahapan berikutnya. Tujuannya supaya lebih cepat. Sehingga kalau dilakukan permohonan pengharmonisasian karena sudah ada keterlibatan teman-teman perancang dari awal, sudah gampang. Enggak ada masalah. Bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Seperti itu Mbak Din. Baik. Kemudian terkait dengan output Pak, output pengharmonisasian itu sendiri, bukti bahwa sudah mengharmonisasikan nih ke kantor wilayah gitu. Apa Pak? Jadi kalau kita sudah melakukan pengharmonisasian kan ini nanti ya, kalau sudah sepakat ya, maka nanti kan semuanya draft itu diparaf masing-masing para perlembar oleh yang terlibat dalam rapat ya, perwakilannya. Setelah itu kan kita buat berita acara telah dilakukan pengharmonisasian. Itulah nanti yang akan kita lampirkan di surat selesai harmonisasi. Ada surat selesai harmonisasi yang ditangani oleh kalau di daerah oleh pimpinan dalam nikah kanwil, dan inilah poin yang akan kita pegang dan ini yang akan jadikan nanti pegangan kita. Kita akan simpan satu di sini, artinya sebagai bukti, memori fantulitingnya itu. Jadi kalau sudah selesai pengharmonisasian, maka tidak ada lagi rapat-rapat pengharmonisasian. Karena rapat pengharmonisasian ada di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau ada perubahan dan sebagainya, ya kita ingatkan. Teman-teman pemerkasa, kami ingatkan, coba diinformasikan ke kita, disampaikan ke kita. Perubahannya apa? Reasoningnya apa? Alasannya kenapa dirubah? Dan itu akan kita catatkan di dokumen-dokumen yang ada, dan itulah pegangan kita. Sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita. Oke. Nah, gitu Mbak Din. Cukup
Sepertinya sudah cukup ya, lengkap ya Pak terkait dengan pengharmonisasian. Ya. Nanti mungkin kalaupun ada yang kurang clear atau Sobat Yoman ada yang ingin ditanyakan seperti itu, langsung saja datang ke kantor wilayah. Kami siap ya Pak untuk membantu seperti itu. Dan kemudian mungkin closing statement Pak terkait dengan pengharmonisasian ini sedikit saja Pak. Baik, makasih Mbak Din, sahabat Yoman dimanapun berada di seluruh Indonesia, terutama teman-teman yang ada di Provinsi Lampung, teman-teman dari kabupaten kota, provinsi, ayo kita jangan ragu lagi bahwa dengan melakukan pengharmonisasian produk hukum daerah kita ini sangat membantu bahwa produk hukum daerah itu bisa implementatif di lapangan. Karena satu-satunya yang pasti terjadi kalau tidak dilakukan pengharmonisasian, saya mau sampaikan bahwa produk hukum yang diundangkan tanpa melalui prosedur seperti pengharmonisasian itu produknya dianggap tidak pernah ada. Konsekuensi hukumnya seperti itu. Konsekuensi hukumnya seperti itu. Nah, untuk itu tentu saya menghimbau. Ya, teman-teman, saya sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di wilayah Lampung, teman-teman di Lampung, mari tetap kita lakukan dan terima kasih buat kabupaten kota yang terus konsisten untuk melakukan pengharmonisasian produk hukum daerahnya. Terima kasih. Demikian Mbak Din. Baik, terima kasih Pak Alpius untuk pencerahannya pada hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan banyak, tapi tujuan yang pasti dari pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi produk hukum daerah itu sendiri bertujuan untuk menyelaraskan produk hukum daerah tersebut dengan sistem kesatuan hukum nasional seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.